Oke, ada pertanyaan dari Mbak Mirna. Semakin tahu bagaimana menyanyi yang baik, yang bagus, yang ideal, yang excellence, semakin takut untuk bernyanyi. Nah, karena Mbak Mirna ini anak ITB, jadi saya perlu agak lebih ilmiah untuk menjelaskan. Jadi begini Mbak Mirna, awalnya saya coba-coba, itu di TikTok ya. Awalnya kita ini berada pada kondisi yang unconscious dan unkompetent. Artinya kita tidak tahu bahwa kita ini tidak bisa. Conscious ini can, bisa, kompeten. Nah, sehingga ketika kita kemudian belajar, teaching, berguru, kita mendapatkan pengetahuan, knowledge, sehingga akhirnya kita menjadi conscious, sadar, bahwa nyanyi itu perlu seperti ini, bahwa ternyata saya ini belum bisa bernyanyi dengan apa yang jadi standarnya, jadi levelnya, jadi harapannya. Jadi kita berada pada kompeten, conscious, unkompeten. Kita sadar, kita tahu bahwa kita ini belum bisa. Nah, ketika kita tahu perlu seperti apa tapi saya belum bisa, maka kita berlatih, training. Ini untuk membangun skill. Kalau ini knowledge, ini skill, sehingga akhirnya kita menjadi conscious dan kompeten. Nah, kita lakukan berulang-ulang, jadi habit, disiplin, kebiasaan, rutin, dan akhirnya kita nggak sadar lagi bahwa kita sebetulnya sudah mampu. Jadi unconscious lagi, kompeten. Nah, latihan kita itu seyogianya sampai pada posisi ini. Nah, sementara Mbak Mirna berada pada posisi yang ini, unconscious, kompeten. Itu artinya apa? Sadar bahwa saya ketika bernyanyi perlu seperti ini, sementara saya ada di sini, ada gap antara present state dengan desired state. Nah, sehingga gap ini kita tutup dengan apa? Dengan skill. Caranya bagaimana? Kita latihan terus. Nah, cuma mengapa menjadi takut, menjadi khawatir? Itu karena pertama, bisa jadi bahwa keadaan saya tahu nih, kan ada gap nih antara knowing dan doing. Kita tahu kita perlu olahraga, tapi kita nggak olahraga. Jadi ada perbedaan antara apa yang kita tahu dengan yang kita lakukan, sementara kita perlu lakukan. Nah, kondisi takut yang terjadi saat ini boleh jadi pertama persoalan self-esteem, keberhargaan diri, bahwa wah, saya ini belum kompeten. Ini berarti membuat harga diri saya jatuh, padahal kita sendiri yang menghubungkan antara ketidakmampuan kita dengan harga diri kita. Ketidakmampuan itu soal skill, ini soal doing. Nah, sementara harga diri itu soal being. Jadi kita bereskan dulu self-esteem kita, keberhargaan diri, supaya apa? Supaya dengan keberhargaan diri, kita menjadi yakin bahwa di masa depan kita pasti bisa bernyanyi dengan baik. Itu namanya self-efficacy.
Nah, apa yang terjadi? Rasa takut itu ketika efikasi tadi, keyakinan bahwa di masa depan itu akan berhasil, ini berarti kaitannya dengan skill, dengan kompeten, itu ada challenge di sini. Ini flow-nya Mihaly. Ketika challenge ini besar, tinggi, tapi skill-nya kita masih di sini, maka begini nih. Ketika challenge-nya tinggi, tapi skill-nya kita rendah, ini menimbulkan apa? Anxiety. Ketika skill kita tinggi, tapi challenge-nya rendah, kita jago, tapi nggak ada challenge, maka kita mengalami kebosanan. Nah, yang terjadi adalah Mbak Mirna merasa challenge-nya tinggi. Apalagi yang ngajar Vita Lopez, mantan vokalis Molucas, juara ini. Nah, sementara sadar bahwa skill masih rendah. Nah, persoalan kedua setelah self-esteem tadi adalah keterburu-buruan kita ingin sampai di sini. Kita bisa punya skill yang tinggi untuk menaklukkan keadaan yang ideal ini. Kita tergesa-gesa. Maka yang kita lakukan adalah ikuti flow. Ini flow nih. Flow. Jadi bagaimana menciptakan, ada dua pendekatan, menciptakan challenge yang bertahap atau skill kita tingkatkan secara bertahap. Kalau dari skill misalnya kita lebih rutin lagi supaya kita lebih mengalami percepatan ke arah sana, atau kita bagi-bagi challenge-nya. Misalnya saya dulu waktu ketika kursus vokal pertama kali, saya cuma memasang target, pokoknya orang-orang itu tidak teraniaya mendengar suara saya. Saya tidak mencapai target untuk menang kontes, enggak. Nah, setelah terlampaui, kemudian challenge berikutnya adalah bagaimana saya dapat komen dari Citra Utami. Waktu itu termasuk salah satu target saya secara bertahap. Begitu sudah dapat komen dari Citra Utami, bagaimana caranya dan seterusnya. Jadi kita meningkatkan sendiri challenge-nya. Akhirnya kita berada di area flow ini. Dan santai saja, rileks saja. Apalagi inkompetensi kita tidak ada hubungannya dengan keberhargaan diri kita, self-esteem kita. Ketika kita sudah diamankan dengan keberhargaan diri, maka kita bisa melakukan proses ini dengan lebih rileks dan santai karena ini adalah sebuah perjalanan. Musuhnya adalah perfection tadi, dan tidak ada di dunia itu yang orang eksis, perfection itu eksis, tidak ada. Karena kita perlu terus continuous improvement, artinya pasti kita ada ruang-ruang kegoblokan kita. Di setiap level kompetensi ada ruang kegoblokan lagi, setiap level kompetensi ada ruang kegoblokan lagi, dan ketika kita terima ruang itu, kita menjadi lebih santai, maka kita akan flow di sini, mengalir dengan nyaman. Itu jawaban sementara. Semoga bermanfaat.